Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi yang berjudul Hukum dan Pembangunan. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Hakikat pembangunan Indonesia adalah amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa. Secara ideologis, makna pembangunan dapat diartikan pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik. Lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam praktiknya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi, harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hakikat pembangunan hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia ke arah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Tegasnya, membangun perilaku manusia dan masyarakat harus di dalam konteks kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, di mana mereka mengerti dan bersedia menjalankan kewajiban hukumnya sebagai warga negara dan mengerti tentang bagaimana menuntut hak-hak yang dijamin secara hukum dalam proses hukum itu sendiri. Baiklah, selanjutnya, hukum masyarakat dan pembangunan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Mengingat keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat, di mana lahirnya hukum diawali dengan adanya interaksi kepentingan di antara beberapa manusia, sehingga tanpa manusia maka hukum tidak akan lahir. Sebaliknya, hukum berperan agar interaksi kepentingan di antara manusia dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu, hukum juga menyediakan sarana penyelesaian konflik bagi manusia. Peran hukum dalam pembangunan nasional serta permasalahan pembangunan di Indonesia. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya. Sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Agar hukum dapat melaksanakan perannya sebagai sarana kontrol masyarakat dalam pembangunan, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati oleh masyarakat. Pada satu sisi, hukum harus efektif atau dapat bekerja. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, materi yang diatur oleh suatu peraturan, perundang-undangan maupun perilaku masyarakatnya. Baiklah, selanjutnya yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, di mana hukum itu merupakan sarana atau alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana atau alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum terdiri dari komponen, struktur, substansi, dan kultur.
Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukum juga berbeda antar kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lainnya. Atau dengan kata lain, pluralisme budaya akan berakibatkan timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.